Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Samila. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi Biostatistik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RNA, mulai dari definisi, struktur, bagian-bagian DNA, dan fungsi dari DNA itu sendiri. Ini juga sebagai pemenuh tugas dari epidemiologi genetik. Asam nukleat adalah senyawa-senyawa polimer yang menyimpan semua informasi genetika, yaitu seperangkat cetak biru tentang karakteristik aktual dan potensial yang diterima oleh suatu organisme dari generasi sebelumnya, untuk kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Asam nukleat terdiri dari dua macam, yaitu DNA dan RNA. Baik DNA maupun RNA merupakan polimer atas unit-unit nukleotida. Satu unit nukleotida terdiri atas tiga bagian. Yang pertama gula pentosa, yang kedua basa organik atau senyawa hidroksid yang terkandung dalam nitrogen, dan asam fosfat. Pentosa yang terkandung dalam RNA adalah ribosa, sedangkan pentosa yang terkandung dalam DNA adalah deoksiribosa, yang dikekurangan suatu unit item oksigen dari ribosa. DNA dan RNA dapat dibedakan menjadi dari jenis gulanya. Kita dapat lihat perbedaan dari RNA maupun DNA. Ini gambar RNA, ini gambar DNA. Masuk di definisi RNA, selain DNA, sebagian besar sel prokaryotik dan sel eukaryotik juga memiliki asam nukleat yang lain, yaitu RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleasid asid atau asam ribonukleat. RNA merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA. Tidak seperti DNA yang biasanya dijumpai dalam inti sel, kebanyakan RNA ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di ribosom. Ya, kita dapat lihat bentuknya. Dia memiliki bentuk tunggal, tidak seperti bentuk dari DNA. Struktur RNA. RNA tersusun atas molekul-molekul sebagai berikut seperti gula D-ribosa, yang kedua fosfat, yang ketiga basa nitrogen. Molekul RNA mempunyai bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki bentuk pita tunggal, tidak berpilin seperti ini. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Coba kita lihat ya. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa nitrogen RNA juga dibedakan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya sama dengan DNA yang tersusun atas adenin dan guasin. Adenin, guasin. Seperti yang terdapat di RNA, adenin, guasin. Sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Sitosin, urasil. DNA berbeda, sitosin dan timin. Jenis-jenis dari RNA terdapat tiga jenis dari RNA. Yang pertama transfer RNA, yang kedua ribosom RNA, yang ketiga messenger RNA. Yang pertama kita jelaskan tentang ribosom transfer RNA. Ini gambarnya. Transfer RNA. RNA jenis ini terbentuk dalam nukleus, tetapi penempatan diri di dalam sitoplasma. tRNA merupakan RNA terpendek dalam bertindak sebagai penerjemahan kodon dari mRNA atau messenger RNA. Transfer RNA atau transfer ribonukleik asid atau asam ribonukleat transfer adalah suatu molekul yang menginterpretasikan genetik berupa rangkaian kodon dan sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Tiap RNA mengandung 3 sekuen. 3 sekuen dengan 3 rangkaian basa pendek antikondon. Semua ujung 3 RNA mengandung sekuen SSA. Tertentu akan melekat pada ujung 3 RNA. Pelekatan ini merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Ini 3 ujung dari tRNA. Kita masuk ke yang kedua, itu ribosomal RNA atau disingkat rRNA. Terdapat dalam ribosom yang mengandung protein masalnya kurang lebih dari sama. Molekulnya berupa pita tunggal. Ini ya gambarnya. Tak bercabang dan fleksibel. RNA merupakan terdapat sekitar 80% total RNA dalam sel pada sel-sel yang tidak mempunyai inti sejatis. Terdiri atas beberapa tipe RNA, yaitu
32 srRNA, 16 sRNA, dan 5 sRNA. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu messenger RNA atau disingkat mRNA. RNA jenis ini merupakan polynukleotida berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA merupakan rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polypeptida yang akan disusun. Urutan asam amino yang menyusun rantai polypeptida itu sesuai dengan urutan kondon yang terdapat di dalam nukleus mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetak pembentuk polypeptida. Setiap molekul pembawa salinan urutan DNA yang ditranslasikan dalam sitoplasma menjadi satu rantai polypeptida yang lebih. Adapun fungsi utama dari mRNA ini membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom masuk di fungsi RNA. Pada sekelompok virus, misalnya bakteriofag, RNA merupakan bagian genetik. Ia berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lainnya. Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA akan dibawanya masuk ke dalam sitoplasma korban, kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Kita ambil contoh virus dari HIV. Ini gambar virusnya. Yang kita ketahui bahwa virus HIV ini dia masuk ke dalam sel manusia, kemudian dia mengcopy virusnya menjadi lebih banyak. Ini RNA yang terdapat di dalam virus. Namun demikian, peran pentingnya RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara DNA dan protein dalam ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA berproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa N yang dikenal dengan kondon. Setiap kodon berrealisasi dengan satu asam amino atau kode untuk berhenti monomer yang tersusun protein. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.